ada kasus konyol yang kayak orang sengaja memang ngepres jarinya di mesin pres karena agar dapat uang kompensasi dari perusahaan. Oh, Itu dia sengaja nih, waktu itu kalau nggak salah ya, itu satu jari itu dihargain sama perusahaan itu sekitar 125 atau 150 juta lah. Wow. Teman saya waktu itu bilang, sebelum pulang usahain, atau sebelum berangkat usahain bak mandi tuh selalu penuh gitu. Jadi waktu itu colokan airnya itu ada di ruangan C4, dan di ruangan C4 ini jarang orang masuk ke sana karena memang ruangannya itu kosong udah kurang lebih 4 tahun. Katanya historikalnya memang di ruangan C4 itu ada bekas anak magang yang tewas bunuh diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ale, host Jejak Backpacker. Dalam obrolan misteri Jejak Backpacker kali ini, kembali saya menghadirkan seorang narasumber yang pernah mengalami kejadian mistis. Tapi sebelum narasumber menceritakan pengalaman mistis yang pernah dialaminya, jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Jejak Backpacker. Subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video YouTube Jejak Backpacker. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih buat penonton dan subscriber dimanapun berada yang sampai hari ini sudah mensupport channel YouTube Jejak Backpacker. Saya doakan semoga teman-teman semua diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah, dan diberikan umur yang panjang. Dan buat kalian yang punya pengalaman menarik yang ingin ceritanya diangkat di channel YouTube Jejak Backpacker, kirim cerita menarik kalian melalui nomor WhatsApp yang saya cantumkan di bawah ini. Assalamualaikum Bang Zen, Bang Zen ya. Oke, Bang Zen, terima kasih banget Bang Zen sudah hadir di studio Jejak Backpacker. Bang Zen ini dari Cijantung, Jakarta Timur. Jakarta Timur ya. Betul. Oke, terima kasih ya Bang Zen ya. Tadi naik kereta lumayan ini juga ya. Lumayan desak-desakan. padat. Saya udah lama banget tuh ngalamin nggak naik kereta sama nggak naik angkot. Tapi gampang ya buat nyari studio Jejak Backpacker ya. Aksesnya, alhamdulillah ketemu. Turun dari stasiun, naik angkot sekali udah sampai. Betul. Ya, kali ini Bang Zen ini akan menyanyikan kok menyanyikan. Oke. Sorry. Ya, kali ini Bang Zen akan membawakan atau menceritakan pengalaman mistis yang pernah dialaminya, Bang ya. Betul. Nah, di sini Bang Zen mungkin bisa cerita sedikit aja dulu seperti apa kisi-kisinya ini, Bang. Oke. Sebetulnya ini pengalaman mistis saya waktu tahun 2020, Bang. Jadi saat itu saya baru lulus dari SMA, dapat pengalaman kerja di sana. Saya masih magang, statusnya itu diganggu sama korban bunuh diri yang ada di PT tersebut. Gitu. Oh, oke. Simpan dulu aja ceritanya, Bang Zen. Siap. Kita lanjut lagi setelah ini ya. Tapi sebelum Zen menceritakan pengalaman mistisnya lebih lanjut lagi, saksikan setelah OMG yang satu ini. Oke, Bang Zen, langsung aja ya, buat mengejar kereta juga biar nggak kemalaman. Siap. Ya, silahkan Bang Zen. Cerita ini awalnya itu saya mungkin cerita dari awal kali ya. Oke. Perjalanan saya
Tahun 2020 saya baru lulus dari SMA, Bang Ale. Jadi waktu itu saya memilih buat nggak lanjut kuliah, tapi memilih untuk langsung kerja aja nih, gitu. Alhamdulillah saat itu ada kenalan temennya ayah, temannya bokap, yang nawarin untuk kerja di salah satu PT manufacturing lah, yang ada di Jakarta Timur. Eh, Memang proses masuk PT ini itu nggak bisa kayak cuman sekedar naruh lamaran terus biasanya kan gitu ya prosesnya, Iya, iya. naruh lamaran, tunggu interview segala macem. Di sini nggak. Jadi memang sepertinya ini kayak ada jatah-jatah orang dalam gitu, kayak orang dalam bawa orang gitu buat dimasukin gitu. Jadi nggak banyak lah yang calon pegawai baru gitu. Singkat cerita, saya datang ke PT, kasih berkas segala macem, lewat referensi. Terus nggak lama itu, sekitar 1 minggu, saya disuruh datang ke PT untuk interview user. Setelah interview user, di sana dijelasin kalau masuk PT ini tuh nggak langsung kontrak, Bang Ale. Jadi ada proses magang dulu gitu. Selama proses magang ini, kebetulan karena waktu itu tahun 2020 masih pandemi, jadi seluruh anak magang itu nggak boleh pulang ke rumah, harus stay di mes. Kita di sana disediain asrama, di mes. Jadi setelah interview user 3 hari, saya training onboarding di pabrik. Saya hari keempat itu dapat surat divisi. Jadi saya ditempatin di divisi water pump pada saat itu. Di divisi water pump, hari kelima saya langsung bawa barang dari rumah pindah ke mes. Jadi mungkin gambaran mesnya itu, jarak mesnya sih nggak jauh, Bang Ale, dari PT itu kurang lebih sekitar 100 meter lah. 100 meter dari PT. Itu di pemukiman penduduk, masih agak padat sih memang. Cuma bangunan untuk mesnya sendiri itu lahannya luas, memang luas. Di pintu gerbang pertama setelah pos security itu ada satu bangunan baru. Di situ tadinya masih belum ada, tapi setelah mungkin banyak anak magang, jadi dibuatlah bangunan baru. Di situ khusus untuk anak produksian dari AC, terus kulkas, TV gitu-gitu. Kebetulan saya water pump itu kamarnya ada di paling belakang. Jadi saya ngelewatin bangunan baru, terus ada lapangan bola. Cuma lapangan bolanya udah nggak kurus, banyak alang-alang, rumput tinggi. Lewatin lapangan bola, di situ ada blok D sama blok C. Kebetulan saya di blok C. Di blok D itu untuk anak yang karyawan yang mau diberangkatkan ke Jepang tapi dapat beasiswa dari perusahaan. Jadi sebelum berangkat itu ditaruh di blok D dulu. Gitu. Sebelum keberangkatan. Nah, di seberangnya itu baru tuh tempat saya di blok C. Jadi di blok C itu cuma ada 4, saya sih sama anak-anak nyebutnya itu duplex, Bang Ale. Duplex. Di duplex itu cuma ada 4 rumah nih. Modelannya sih kayak kontrakan lah ya. Seragam semua gitu, kayak klaster. Itu C1, C2, C3, dan C4. Di belakangnya itu masih kebun-kebun gitu, Bang Ale. Kebun dan kali, langsung kali. Kosong lah, nggak ada apa-apa. Saya kebetulan itu tinggal di C3. Jadi C1 itu kosong, Bang Ale. C2 itu tempat security naruh, kayak mungkin gudangnya security kali ya. Nah, di C3-nya itu baru tempat saya. C4-nya ini kosong. Kebetulan yang ada di blok C itu isinya cuma 3 orang, Bang Ale. Saya sama 2 teman saya. 2 teman saya ini si Dimas sama Ridwan. Cuma bertiga kita di sana. Karena sistem perusahaan itu shift ya, Bang Ale.
Jadi saya waktu itu hari pertama magang saya ditaruh di shift pagi, di shift 1. Shift 1 itu dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Terus shift 2-nya itu dari jam 4 sore sampai jam 11 malam. Shift 3-nya dari jam 11 malam sampai jam 7 pagi. Jadi pabrik tuh 24 jam produksi. Saya minggu pertama ditaruh di shift 1. Saya datang, taruh barang, packing, naruh barang yang setelah ini saya bersih-bersih, habis itu cerita-cerita lah nih sama teman-teman saya 2 orang ini. Nah, kebetulan mereka ini 2 bulan lebih awal dari saya. Dia banyak ngasih tahu kayak tempat ini angker katanya gitu. Awal saya ngerasa biasa-biasa aja Bang Ale, maksudnya masih skeptis lah tentang hal-hal kayak gitu. Jadi saya nggak mau pikirin. Gue banyak banget sering diganggu di tempat ini gitu, terutama anak baru. Dan kita anak magang itu nggak boleh milih kamar Bang Ale, jadi ditempatin aja gitu. Nggak bisa milih mau di ruangan baru atau di mana gitu, nggak bisa pindah-pindah. Udah ditentuin dari mereka, lo dapatnya di sini ya di sini. Iya betul, dan nggak boleh keluar dari area mes itu selama masa magang karena pandemi. Jadi mau libur, mau sakit apapun itu, kita nggak boleh pulang ke rumah. Walaupun sebenarnya pabrik itu sama rumah saya jaraknya cukup deket, tapi nggak boleh pulang karena pandemi gitu. Jadi udah saya bilang nggak gimana gitu ya. Penting kan gue di sini nggak macem-macem gitu ya kan. Maksudnya selagi masih ngejaga etika atau norma mah baik-baik aja kali. Mungkin menurut saya gitu waktu itu. Tapi setelah saya di minggu ketiga itu saya ditempatin di shift kedua Bang Ale. Saya ke bagian shift 2. Jadi saya berangkat itu masuk jam 4 sore, pulang jam 11 malam. Nah, teman saya ini ada di shift 3, dua-duanya. Di shift 3 itu jadi saya baru pulang, mereka baru berangkat. Saya selalu sendirian itu selama 1 bulan. Teman saya waktu itu bilang sebelum pulang usahain, atau sebelum berangkat usahain bak mandi tuh selalu penuh gitu. Jadi waktu itu colokan airnya itu ada di ruangan C4. Dan di ruangan C4 ini jarang orang masuk ke sana karena memang ruangannya itu kosong udah kurang lebih 4 tahun. Katanya historikalnya memang di ruangan C4 itu ada bekas anak magang yang tewas bunuh diri di ruangan C4. Jadi colokan airnya cuma ada di sana, dan anak-anak bilang, untuk teman-teman saya bilang untuk isi air penuh-penuh sebelum gelap itu bukan karena stok air dikit di sana, bukan, karena memang takut gitu. Karena memang sering diganggu sama si orang yang bunuh diri ini. Ada satu malam saya pulang itu jam 11, tapi saya ke warung dulu untuk cari makan gitu. Cari makanan, jajanan lah. Saya sampai di mes itu jam setengah 12-an Bang Ale. Dan bak kamar mandi saya tuh kosong. Jadi mau nggak mau saya mau bersih-bersih tuh harus nyalain air dulu nih ke C4. Pikir saya mungkin itu cuma cerita belaka ya. Jadi saya ya udahlah, berani-beraniin diri aja gitu untuk nyalain air. Saat saya masuk ke ruangan C4 itu memang di dalam itu pengap dan lembab Bang Ali, karena memang nggak ada orang yang tinggalin ya. Terus gelap. Saya nyalain flash, masuk ke ruangan. Jadi bentuk ruangannya itu 2 lantai Bang Ali. Lantai pertama itu tempat mungkin anak-anak magang biasanya naruh untuk kulkas, terus meja makan 1. Nah kalau mau tidur itu di lantai kedua di atas. Saya masuk ke C4 ini, di situ cuma ada satu meja itu. Pas saya masuk saya nyalain flash karena gelap. Di atas meja itu ada botol air mineral.
berisi air Bang Ale. Terus saya ke belakang ruangan tempat cuci itu. Di situ colokan airnya. Saya nyalain colokan, masuk ke sana, saya colok. Pas saya mau keluar, botol air mineral yang di atas meja itu tadi tumpah. Dalam keadaan terbuka, airnya ngucur, masih netes. Saya berusaha untuk masih berpikiran positif ya, dan nggak gimana-gimana. Saya cuma singkirin aja tuh airnya yang dari meja, tapi saya nggak lap. Saat saya lagi singkirin airnya, itu dari kamar mandi ruangan tersebut ada suara orang kayak batuk gini. Gitu. Kayak dehem gitu. Saya nggak pikir panjang, saya langsung keluar karena takut. Saya keluar, saya tutup pintu, keluar lari langsung ke pos security. Sampai di pos security saya bilang, "Pak, saya baru nyalain air dari ruangan C4." Terus saya ceritain lah, ada botol terus tumpah, saya benerin, tapi di kamar mandi ada suara orang ngedehem. Saya bilang gitu. Security-nya cuma senyum-senyum aja Bang Ale. Senyum-senyum kayak senyum ngeledek. Gitu. Makanya udah, kalau udah malam gak usah ke situ-situ, di kamar kamu aja. Tadi gitu. Saya bilang, "Iya Pak, cuma saya mau mandi, airnya kosong." "Ya udah, di ruangan kamu aja ya, gak usah keluar-keluar." Udah, saya baliklah Bang Leni, udah agak tenang. Saya baliklah ke kamar untuk tidur gitu. Singkat cerita, 2 hari setelah kejadian itu, ada anak magang baru dari Aceh, namanya Riko Bang Ale. Nah, si Riko ini saya mencoba buat ceritain juga nih, di duplex itu tuh jangan kosongin air segala macem gitu. Karena dia dari Aceh, jadi bahasanya agak susah lah. Saya agak susah komunikasi, dia juga agak kurang paham gitu bahasa Indonesia yang gimana, AYD gitu ya. agak kurang paham. Nah, jadi mungkin entah dia mudeng atau nggak mudeng, saya bilangin ya kan, dia masih selalu, saya pulang bak kosong gitu kan. Itu saya sama teman-teman yang lain nggak pernah ketemu ngumpul bareng Bang Le. Jadi yang satu di shift pagi, saya shift 2, terus satu lagi di shift malam. Jadi sendirian semua tuh. Ada di satu malam saya baru pulang, itu shift 2 tuh. Shift 2 baru pulang malam jam 11. Sampai di kamar saya itu, saya berusaha untuk pengen tidur karena capek banget Bang Ale. Dan tapi niatnya mau naruh pakaian kotor dulu nih ke ruang cuci. Niatnya mau cuci besok pas terang. Pada saat saya mau turun ke bawah, itu saya dengar suara teman saya nih, si Riko manggil. Padahal yang Riko yang dari Aceh ini ya. Yang dari Aceh ini manggil. Padahal yang saya tahu dia itu ada di shift malam, shift 3. Mungkin saya pikir dia belum berangkat, manggil Jen gitu. Sekali doang Bang Le. Cuma saya nggak mau gubris gitu. Masa iya ada Riko? Itu posisinya emang jam 11 itu anak-anak udah harus ada di dalam PT, nggak bisa ada di situ. Itu saya setengah 12. Saya buru-buru taruh, saya tidur, tapi itu gelisah banget Bang Le, nggak bisa tidur sama sekali. Kebesokannya, besok malamnya, teman saya ini sama saya shiftnya bareng. Itu ada di shift pagi. Jadi jam 4 kita udah pulang. Jam 4 udah pulang. Sekitar jam 11 atau jam 10 malam, si Riko ini mau buang air kecil ke kamar mandi. Saya di kamar di atas Bang Ale. Nah, saya dengar dari atas tuh dia ngomong kayak, Jen ngapain sih gitu. Saya nggak cuman dengar doang. Terus nggak lama dia naik, dia nanya, "Tadi lu ngapain nyalamatin lampu?" Kata Riko gitu. Saya bilang, "Gue dari tadi di atas kok, nggak pernah nyalamatin lampu." "Terus tadi siapa?" Gitu. Dia seakan nuduh saya gitu, maksudnya saya ngerjain dia. Saya bilang, "Nggak tahu kok, udahlah tidur aja tidur."
bilang gitu. Nah setelah itu besokannya itu hari Jumat mau ada kayak gathering gitulah Bang Ale. Jadi semua anak magang itu berhenti produksian, nggak ikut produksian. Jadi masuk jam 9 karena ada gathering bos dari Jepang mau datang gitu. Saya cerita lah, nih kebetulan ketemu nih sama anak magang teman saya si Ridwan Dimas ini, ketemu. Jadi bisa ngobrol. Saya bilang lah, gua kemarin banyak diganggu sama, pertama gua yang di C4 mau nyalain air dibatukin. Terus kemarin si Riko lampu kamar mandinya dinyala-matiin. Terus teman saya nih si Ridwan bilang, ya nggak apa-apa, emang mungkin kenalan sama orang baru kali Jen gitu. Soalnya dulu gua pas si Ridwan, dia itu katanya kalau dia gangguannya bukan lampu dinyala-matiin Bang Ale, tapi keran air dihidup-hidupin, hidup mati gitu. Dan teman saya si Dimas ini sering ngedenger di tempat cuci baju itu, setiap dia lagi cuci ada suara orang nangis ngerintih. Gangguannya beda-beda gitu. Terus setelah itu dia bilang itu mungkin bisa aja si David Jen yang mau kenalan. Nah si David ini adalah anak magang yang bunuh diri tahun 2014 itu Bang Ale. 2014 itu historinya katanya beliau almarhum itu depresi nggak bisa diberangkatin ke Jepang. Akhirnya dia netep lama di duplex dan dia bunuh diri di ruangan C4 yang tempat saya nyalain air itu. Kenapa anak-anak itu takut untuk ke sana? Karena banyak pengalaman sebelumnya yang orang bilang kalau memang duplex C itu angker gitu. Jadi teman saya bilang, mungkin itu si David pengen kenalan kali sama lu gitu. Saya bilang, ya udahlah daripada mikir yang kemana-mana, mendingan udahlah tidur aja. Tidur. Seminggu kemudian teman saya itu yang 2 ini ada di misah lagi nih shiftnya Bang Ale. Dan saya sama Riko nggak pernah barengan. Nggak pernah bareng lagi. Saya sama Riko shiftnya pisah lagi. Saya di shift 2 lagi, si Riko di shift 3, shift malam. Di satu malam itu saya baru pulang. Jadi kan masuk ruangan ke komplek duplex itu ada portalnya Bang Ale. Di portal itu di C1 ada kayak abang-abang gitu jongkok di depan C1 nih, depan duplex C1. Saya baru pulang jam 11, setengah 12-an. Dia negor saya, shift berapa Bang gitu. Tapi posisinya dia nunduk. Saya berhenti kan, orang karena nggak ada siapa-siapa lagi pasti negor saya kan. Saya bilang shift 2 Bang gitu. Abangnya shift berapa gitu. Saya tanya gitu Bang Ale. Shift malam kata dia gitu. Dia tanya ke saya, baru di sini? Iya Bang, baru 1 bulan, saya bilang gitu. Terus dia nunduk, dia bangun sambil senyum Bang Ale, bilang hati-hati ya, tapi senyum ke saya. Hati-hati ya. Iya Bang, siap. Kok Abang jarang kelihatan sih Bang? Iya, saya emang jarang keluar, kata dia gitu. Udah, saya masuk ke kamar Bang, saya duluan ya gitu. Iya, saya masuk tuh Bang Ale ke kamar. Ini orang nggak pernah saya lihat karena memang nggak ada di duplex saya. Dia di shift berapa saya nggak tahu ya kan. Di divisi apa saya nggak tahu. Saya nggak pernah komunikasi lah sebelumnya. Akhirnya ada di satu momen yang saya ketemu sama teman saya nih si Dimas. Saya bilang, kemarin gue ditegur sama abang-abang di C1 itu divisi mana ya? Saya bilang gitu. Yang mana di sini nggak ada, cuman kita doang Jen berempat. Oh, kita doang berempat. Ada, gue ditegur sama abang-abang. Ciri-cirinya tuh agak hitam badannya, tinggi, badannya kayak berisi lah gitu. Terus teman saya langsung keluarin handphone,
kasih unjuk fotonya, yang ini bukan, saya diunjukin tuh yang ini bukan. Saya bilang iya persis, memang itu sama kayak di foto. Teman saya bilang ini David yang meninggal bunuh diri. Wah, pikiran saya makin kemana-mana Bang Ali, makin ngaco pikiran saya. Saya bilang nggak bercanda kali lu, enggak gitu. Dia bilang ini gua kirimin fotonya, lu boleh tanya deh sama anak-anak yang udah lama tinggal di duplex, ini siapa. Saya nggak mau pikir gimana-gimana, dan teman saya yang dari Aceh ini itu ke dia positif COVID Bang Ali, positif COVID. Jadi dia dipulangin ke Aceh. Jadi karena peraturan regulasi di PT tersebut itu ketat banget masalah pandemi waktu COVID. Jadi siapapun anak magang yang kena COVID itu dipulangin. Dipulangin lah dia. Saya sendirian lagi nih, nggak ada temennya lagi. Tinggal berdua, dan dua teman saya yang tadi itu kan beda divisi, dia di AC, saya di water pump. Dia di AC. Jadi nggak, selama masa magang saya itu saya sendirian, nggak ada temen. Saya udah mulai agak-agak mungkin kena mental atau kepengaruh suges ya Bang Ali. Jadi saya tiap malam itu mau tidur suka gelisah, suka susah nggak bisa tidur. Di suatu malam pas saya benar-benar susah mau tidur, itu dari, kan saya tidur di atas, di tangga itu ada suara orang, suara tapak kaki jalan, tuk tuk tuk, tapi kedengaran saya itu dari bawah ke atas. Saya saat itu saya benar-benar gelisah, takut, nggak bisa ngapa-ngapain. Saya bingung kan ya. Saya coba buat video call teman saya nih, video call teman saya. Saat pas video call teman saya nggak ngangkat-ngangkat. Akhirnya saya matiin, saya taruh handphone. Itu pintu kamar saya diketok, tok gini. Tapi cuma 2 kali. Setelah itu saya, wah udahlah, saya tutupan selimut, saya merem aja. Itu sering banget Bang Ale. Saya mau kejadian hal yang suara-suara seperti itu, saya diketok. Itu berkali-kali pintu kamar saya itu setiap malam saat saya gelisah tidur itu selalu diketok, tok 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 tok. Selama kurang lebih itu 2 minggu lah saya ngalamin itu. Momen pas benar-benar saya ngerasa udah ini mah saya benar-benar nggak kuat gitu ya. Saya ada di shift malam, saya gelisah nggak bisa tidur. Saya coba untuk telepon orang tua saya. Saya bilang, Bu, saya kayaknya di sini nggak kuat, banyak gangguan dari makhluk halus gitu. Ibu saya kayak setengah nggak percaya gitu Bang Ali, kayak udahlah itu mungkin kamu kecapean kali, sugesti kamu aja karena capek, udah lanjutin aja sampai masa magangnya habis gitu. Saya bilang ya udah deh, saya lanjutin aja gitu. Ya udah Bu, saya mau istirahat dulu. Ya udah. Saat saya matiin telepon, ibu saya udah nggak teleponan sama ibu saya. Dari depan kamar saya itu ada suara laki-laki ketawa, hahaha gitu. Dan turun, suara tapak kaki turun dari tangga setelah ketawa, turun ke bawah. Saya benar-benar makin ngerasa, wah ini parah, kalau kayak gini terus saya nggak kuat bener-bener. Dan memang itu udah bukan rahasia, bukan apa ya, itu rahasia umum lah buat anak-anak PT. Udah rahasia umum lah, karena si korban ini itu sampai sekarang belum pernah terekspos mengenai kasusnya. Jadi dari pihak perusahaan pun itu nggak pernah nge-publish kasus ini gitu. Kasus mulai dari korban yang bunuh diri, lalu banyak anak magang yang diteror, sama PT ini tuh nggak pernah diekspos. Dan karena waktu itu kan sistem keamanan di perusahaan saya masih belum ketat ya. Jadi masih banyak orang yang kecelakaan kerja. Jadi mulai dari orang masuk mesin, kan ada mesin pembuangan tuh Bang Ale yang ngegiling.
Itu waktu itu karena mungkin sistem atau peralatannya belum mumpuni kali ya untuk masalah safety. Masih banyak korban-korban yang kegiling sama mesin meninggal. Anjir. Terus yang tangannya kepres sampai masih hidup cuma jadinya cacat permanen Cacat, ya. gitu. Terus mulai dari yang korban depresi ini itu sama perusahaan saya benar-benar nggak pernah diekspos gitu kecelakaan kerjanya. Nah setelah saya masuk situ itu udah pakai sistem keamanan yang memang langsung dari Jepang. Jadi sistem keamanannya untuk para pekerja nih, para buruh itu udah dijamin lah gitu keselamatan kerjanya nih. Jadi mengurangi resiko lah Bang Ale. Nah si korban ini nih saya diceritain sama setelah itu kan saya mulai kayak diskusi lah sama anak-anak magang yang lain kalau saya diganggu mulu nih gitu. Dan memang itu saya adalah batch pertama setelah 4 tahun duplex itu kosong. Jadi terakhir itu ada di batch 13. Saya di batch 17. Jadi selama 4 tahun itu batch itu duplex itu kosong, nggak ada yang pernah ngisi. Kecuali saya sama teman-teman yang lain. Saya bilang, gue sering banget digangguin sama hal kayak gitu. Iya makanya kalau misalkan kayak gitu usahain bilang sama leader untuk masuk di shift pagi aja, atau enggak saat malam lu minta pindah kamar gitu. Cuma berkali-kali saya ngomong ke atasan saya itu nggak pernah di approve Bang Ale. Udah di situ aja dulu gitu, di situ aja karena regulasinya kan 6 bulan berada di masa magang, setelah itu baru kontrak. Saya mikirnya udah wah kalau 6 bulan begini mah nggak kuat gitu. 6 bulan kayak gini terus benar-benar nggak kuat lah. Kira ada di satu malam yang saya baru saya selama 1 bulan itu full banget ada di shift 2. Jadi setiap hari itu saya selalu pulang jam 11. Ada di satu malam saya mau cuci baju nih Bang Le, karena besoknya memang baju itu harus saya pakai gitu. Kalau besok belum kering saya nggak bisa kerja kan. Jadi masih adalah kesempatan saya buat nyuci malam itu, paginya niatnya mau jemurin. Nah saat saya lagi di ruang cuci itu, saat saya udah nyalain mesin cucinya, saya dengar suara orang nangis ngerintih Bang Ale. Ngerintihnya itu kayak ngerintih sakit atau sedih gitulah. Tapi bukan suara perempuan, memang suara laki-laki, suara laki-laki. Di situ pertama saya masih saya lanjutin lah cuciannya gitu. Makin lama makin arahnya tuh makin ngedeketin ke saya nih. Lama-lama itu kayak ada di samping kuping saya. Saya nggak berani nengok Bang Ale, dan saya cuman udah saya nunduk, saya keluar, saya naik ke kamar. Sampai di kamar itu saya nggak bisa tidur, masih tetap gelisah lah Bang Ale. Masih gelisah. Pas mau tidur saya benar-benar udah mau selimutan, tutup semua. Pintu saya diketok lagi. Tok 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 tok. Cuma ketokannya kali ini kencang, lebih kencang. Tok 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 tok. Tok 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 tok. Tok 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 tok. Waduh. Saya benar-benar gak bisa inilah Bang Le. Saya berani diri, saya niatnya mau ke ruang security, kalau emang ada udahlah nggak apa-apa lah. Pas saya buka nggak ada apa-apa, alhamdulillah. Saya ke security, saya bilang, Pak, saya tadi lagi cuci gini-gini segala macam. Udah, kamu tidur aja dulu lah di pos, kata securitynya gitu. Kamu tidur aja lah dulu di pos. Soalnya dia security itu nggak bisa Bang Le untuk nemenin anak magang karena dia harus jaga pos kan. Saya disuruh tidur di situ lah sampai pagi. Nanti pagi baru balik lagi ke kamar kamu. Udah, saya balik lagi, saya kerja. Udah sehari 2 hari kerja. Itu gangguan yang menurut saya kalau gangguan cuman suara ketok atau suara nangis itu jadi hal yang udah biasa lah. Udah biasa lah. Sampai ada di satu malam yang saya itu lagi buang air kecil ke kamar mandi. Itu lampu kamar mandi saya lagi-lagi nyala matiin kayak teman saya si Riko.
dinyalain dimatiin. Saya saking udah kesel dan takut, saya teriak kayak, tolong jangan ganggu lah gitu, saya nggak ngapa-ngapain, jangan ganggu lah. Dinyalain lagi lampunya Bang Ale. Oke. Terus di kamar mandi saya matiin keran, niatnya mau selesai. Itu pas mau keluar kamar mandi, saya ngedenger suara orang lagi naik ke atas, dari tangga, tak 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 tak. Saya nggak berani buat buka pintu tuh Bang Ale pada saat itu. Lah saya berani aja, saya berani buka pintu. Saya jalan ke atas, gak ada siapa-siapa alhamdulillah. Tapi selama magang saya hampir 1,5 bulan itu tiap malam saya nggak pernah tidur yang kalau capek kan biasanya tidur langsung plek Nyenyak gitu. nyenyak gitu. Ini saya nggak pernah bisa Bang, kayak jam 3 baru tidur, jam 2 baru tidur, kayak gitu. Dan gangguan-gangguan itu sering banget saya dengar, mulai dari yang ngetok, terus ketawa nangis, karena emang itu nggak ada pemukiman jauh dari penduduk gitu Bang Ali. Itu nggak Perusahaan itu benar-benar satu aja berdiri gitu ya. satu, dan mes saya itu belakangnya udah kosong, nggak ada penduduk, kebun, pohon-pohonan. Terus setelah itu kali gede, udah nggak ada penduduk, kiri kanan saya nggak ada penduduk, bener-bener sendirian. Berarti nggak bisa jajan kalau mau ke warung atau apa gitu. Kalau mau ke warung itu adanya di depan PT, di depan pabrik, bukan di depan asrama. Karena asramanya itu kalau ditarik lurus garisnya itu ada di belakang pabrik gitu. Kayak gitu, jadi bener-bener nggak ada orang lain lagi lah selain saya yang ada di situ. Dan ke pos security itu juga jaraknya cukup lumayan jauh banget, kayak keluar kompleks inilah 200 meteran gitu. 200 meteran gitu. Nah, setelah itu saya dipindahin masuk untuk shift malam Bang Ali. Setelah 1,5 bulan saya magang, itu di minggu ketiga itu saya dipindahin di shift 3. Shift 3 itu saya masuk jam 11. Nah teman saya yang 2 orang ini dia masuk di shift pagi. Shift pagi itu jam 7. Nah dia udah ada tuh di kamar. Saya bilang, nanti kalau mau sebelum lu pada berangkat, tolong baknya dipenuhin gitu. Oh iya, kata teman saya, ya udah ntar gua penuhin baknya. Karena kan udah ada histori Bang Ali kalau kesana takut gitu. Ya ntar gua penuhin. Baju kotor lu juga sini deh sekalian gue cuciin Jen, kata teman saya tuh. Oh ya udah, saya berangkat lah Bang Ali ke pabrik. Betul, baju saya dicuciin, ada di jemuran. Cuma pada saat saya pulang, saya mau ke kamar mandi, baknya kosong, selalu kosong. Dan saya sama teman saya itu selama 1 minggu nggak pernah ketemu. Jadi nggak pernah ketemu lagi karena dia udah pindah shift kan. Saya nggak pernah ketemu lagi, jadi saya nggak bisa komunikasi nih Bang Ali, nggak bisa dikomunikasi. Terus setelah di minggu kedua itu shiftnya bareng, saya balik lagi ke shift 2, mereka juga ada di shift 2. Shift 3. Ketemu tuh saat saya mau berangkat, dia baru pulang. Saya bilang, lu kemarin selama gua seminggu di shift 3 kenapa gak pernah ngisi air? Gue selalu isi Jen, air bak lu selalu gua penuhin, kata dia gitu. Apaan, orang gua setiap gua balik bak selalu kosong gitu. Masa sih, dia juga kayak yang gak percaya gitu Bang Ali. Bilang, iya gue balik baknya selalu kosong, gue nggak pernah. Jadi gue selalu nyolokin mulu tuh air, gue selalu ngisiin mulu. Enggak, lu salah kali gitu. Udah ngobrol, dia berangkat, saya mau tidur. Nah itu masih sering tuh Bang Ali, mulai dari yang suara naik tangga, terus pintu diketok. Cuma intensitas saya pas saat di kamar mandi yang lampu dinyalamatin tuh udah mulai nggak ada tuh, udah mulai berkurang. Di satu malam saya kan emang waktu itu ngusahain diri untuk sholat malam ya Bang Ali. Jadi saya pasang alarm lah jam 2.20. Nah ada di satu malam saya ini kebelet untuk buang air besar.
Itu sekitar jam 2-an lah. Jam 2-an itu saya turun ke kamar mandi. Kamar mandi, pada saat saya buang air besar itu uh, lampunya dimati ini, mati Bang Le, Oke. mati. Saya udahlah mikirnya udah bingung ya, karena stop kontaknya adanya di luar. Saya kan saya keluar, saya nyalain lagi, saya tutup nyala nih Bang Le, mati lagi lampunya. Wah, saya kan ke kamar mandi itu bawa handphone biar nggak iseng sambil main handphone. Nah, saya nyalain flash lah, saya nggak mau keluar lagi buat nyalain lampu gitu. Saya nyalain flash aja nih. Saat saya nyalain flash, itu tiba-tiba keran saya kebuka nih, keran bak kebuka sendiri. Harusnya itu nggak bisa keluar air karena kan nggak nyolok. Iya. Karena nggak nyolok, tapi ini keluar air malah. Cuman lampunya gelap. Saya nyalain flash tuh, saya lihat ke sana, air keluar. Jadi di kamar mandi itu ada kaca seukuran setengah badan lah Bang Ale. Di samping pintu gitu. Pintunya ada di sini, pintunya di sini, kacanya ada di sini. Nah, baknya itu di bawah kaca dan WC-nya itu ngadep ke pintu. Jadi saya nyalain ke bak. Pas saya berbalik ke kaca, itu di kaca ini, demi Allah saya nggak tahu ya Bang Ale, maksudnya entah sugesti saya atau pikiran saya, itu di kaca itu ada si David yang bunuh diri. Pertamanya di kaca, dan saya itu nggak bisa, saya nge-freeze Bang Ale, saya nggak bisa gerak, kayak kerep-kerep. Iya. Kayak kerep-kerep kan, mau gerak susah, tapi saya berusaha buat gerak, nggak bisa. Makin saya berusaha buat gerak, makin nggak bisa. Ada si David ini. Itu awalnya sih kayak buram. Lama-lama saat saya makin takut, itu makin jelas gambarnya tuh, wajahnya si David. Dan saya di situ cuman saat nge-freeze nggak bisa ngapa-ngapain, saya cuma baca ayat kursi. Saat saya baca ayat kursi, dia ngikutin Bang Ale. Oh, ikut baca juga. Ikut baca sambil gini posisinya, sambil goyang-goyang kayak ngeledek. Wah, itu saya merem karena takut kan. Masih ada, saya baca, saya terusin sampai habis Bang Ale, dan dia ngikutin sampai habis. Itu selesai saat security ngetok pintu. Tok. Pintu depan saya diketok nih. Itu saya baru bisa gerak. Saya buka pintu kamar mandi, saya keluar, saya lihat ternyata security lagi patroli. Alhamdulillah, saya bilang, ya Allah Pak, makasih banyak Pak udah datang gini-gini. Saya ceritain lah, saya gini. Dia bilang, ya udah ke pos aja yuk cerita gitu. Ke pos cerita, saya ceritain, ternyata beliau security-nya itu patroli dan ngelihat kunci duplex saya, kunci kamar saya ada di luar, masih nempel di luar. Itu bener-bener saya nggak bisa, maksudnya itu pengalaman pertama saya yang wah, saya nggak bisa nih, saya bilang kayak gitu. Saya telepon lah orang tua saya besokannya, saya bilang, Bu, saya beneran nggak kuat Bu, saya diliatin di kaca, saya baca-bacaan apa segala macam diikutin, saya bilang gitu. Ya udah, coba dikuat-kuatin dulu sampai sekuatnya kamu, kata ibu saya. Jadi kalau emang udah beneran nggak bisa, ya udahlah, mau gimana gitu. Akhirnya udahlah, saya kuat-kuatin. Itu ingat banget saya Bang Le, itu kejadian 1 minggu, dan 1 minggu setelahnya itu di malam Jumat saya sholat malam nih Bang Le. Saya sholat malam, saya turun ke bawah wudhu, saya balik ke atas. Saat saya sholat itu kalau nggak salah jam 2:30 deh, di rakaat kedua setelah saya baca surat Al-Fatihah, setelah waladhdallin, dimakmumin belakang saya ada suara begar ngucap amin. Itu saya sholat nggak khusyuk, keringetan ngucur sejadi-jadinya, saya keringetan Bang Ali, dan
sholat saya jadi berantakan lah Bang Ale. Saya benar-benar udah nggak, tujuannya udah nggak sholat, maksudnya konsentrasi saya buat ibadah hilang, Udah benar-benar buyar ya. udah buyar. Oke. Amin. Jelas banget Bang Ali di belakang saya. Setelah selesai sholat, saya mau tidur. Saya udah tutupan segala macem. Saya mau tidur. Alarm saya bunyi, yang ngingetin saya buat sholat malam itu. Kan saya selalu pasang bunyi. Saya cari di kitan saya nggak ada. Oke. Ternyata handphone saya ada di kamar mandi. Saya ingat banget sebelum sholat itu saya kan sempat nelponan sama temen gitu ya. Itu ada di kamar, ada di kamar tempat tidur saya. Edan. Saya ngikutin suara alarmnya, bunyi alarm kemana, ternyata ada di kamar mandi. Kok jauh gitu ya suaranya? Jauh. Pas saya ke kamar mandi, saya ambil handphone saya, alarmnya saya matiin, lampunya kan mati tuh Bang Ale. Saya nggak nyalain lampu, memang karena anak-anak yang sebelumnya mungkin main mandi aja gitu, nggak pernah aware sama lampu. Saya masuk ke dalam, kelihatan kan kalau handphone nyala saat ada alarm. Nah, handphone saya ada di kamar mandi. Saya ambil handphone saya mau keluar, lampunya nyala. Saya udah nih, saya buka pintu, saya tutup pintu. Saat saya mau ambil minum, saya nengok kamar mandi, lampunya mati lagi Bang Ale. Wah, ini udah makin aneh. Maksud saya, setelah yang saya diliatin di kaca, terus saya sholat dimakmumin, saya bilang lah Pak ke leader saya nih, saya di duplex ngalamin gini Pak. Saya tahu Pak tentang si David ini. Kenapa Bapak dari awal nggak pernah cerita? Jadi itu memang ditutupin sama direktur utama dari perusahaan, terus sama leader saya itu ditutupin Bang Ale, kasusnya nggak pernah dikasih tahu ke publik. Dan setelah itu saya sakit tuh Bang Ale, demam selama kurang lebih hampir 10 hari lah, 10 hari. Dan selama 10 hari itu saya selalu di tidur saya tuh kan nggak boleh pulang ya Bang Ale, nggak boleh pulang. Tidur saya tuh bener-bener di mimpi saya itu kayak, entah saya kayak kerep-rep, terus saya di mimpi saya kayak didatengin sama si David ini. Itu berkali-kali Bang Ali, banyak banget, sampai akhirnya saya di swab dan dinyatin saya positif corona saat itu. Jadi saya bilang ya udahlah, saya swab terus saya positif, akhirnya saya dipulangin lah itu ke rumah. Hampir 3 bulan saya magang, itu akhirnya saya nggak lanjut Bang Le, saya jadi dipulangin. Saya pulang ke rumah orang tua. Saat udah di rumah, alhamdulillah saya tidur udah bisa yang tenang. Nyenyak. Terus saya nggak pernah dimimpiin lagi gitu. Saya udah nggak pernah dengar suara-suara aneh saat saya di kamar mandi. Dan maksudnya hal-hal gangguan itu tuh nggak ngikut sampai rumah lah gitu. Oh ya, saya lupa, selama saya sakit itu temen saya yang 2 orang ini dia udah jadi karyawan kontrak. Oh. Jadi saya Si sendirian Ridwan sama si Dimas. Dia udah jadi karyawan kontrak. Jadi mau di shift 1, shift 2, shift 3 itu saya full sendirian selama sakit. Dan itu gangguan makin banyak Bang Ali. Tapi saya ngalaminnya itu kayak cuman di mimpi lah gitu. Kayak cuman di mimpi datengin gitu segala macam. Udah sampai rumah, saya pulang, akhirnya saya nggak lanjutin buat kerja di perusahaan tersebut. Saya nggak lanjut magangnya. Saya bilang resign. Dan kasusnya sampai sekarang memang nggak pernah diekspos sama perusahaan si David ini. Itu Bang Le. Berarti si Bang Zen ini nggak pernah denger nih dari karyawan satu dari karyawan lainnya itu ngomong si David ini bunuh diri atas tekanan frustasi atau Depresi karena dia nggak bisa ke Jepang itu tadi kan. Nah, setelah dia bunuh diri ini dibawa oleh keluarganya atau hanya di situ, atau disembunyikan, dibuang atau gimana gitu? Jadi menurut history ini saya dapat informasi ya dari
Jadi sebelum itu ada perempuan yang diganggu juga sama kasusnya seperti saya. Saya dapat cerita dari beliau. Nah, si perempuan ini kakaknya itu satu angkatan sama almarhum, satu batch sama si David. Oke. Jadi menurut si adenya ini, dia kasih informasi ke saya bahwasanya si David ini meninggal bunuh diri itu gantung diri Bang Ali. Di kamar mandi itu. Di ruangan C4, bukan di kamar mandi tapi di ruangan bawah. Gantung diri di situ. Dia diketemuinnya itu 2 hari setelah mati, 2 hari setelah dia meninggal. Udah agak membusuk ya berarti. Karena batch itu kan laki-laki sama perempuan dipisah. Oke. Dia sendiri laki-laki di situ, dia sendiri. Diketemuinnya 2 hari. Tapi menurut pernyataan kakaknya dia sih dipulangin ke orang tuanya. Dipulangin ke orang tuanya, kalau nggak salah David itu juga perantauan dari Jogja deh. Si almarhum ini dipulangin ke sana. Cuma memang kondisinya mayatnya udah membusuk. Karena 2 hari setelah dia mati itu baru ditemuin jasadnya masih menggantung Bang Ali. Perusahaan ini nih lengkap nggak sih kayak semacam asuransi atau segala macam BPJS ketenaga kerjaan segala macam tuh komplit Bang Ali, komplit. Jadi kasusnya itu memang pada saat zamannya David itu banyak banget kasus yang orang kecelakaan kerja Bang Ale. Ada kasus konyol yang kayak orang sengaja memang ngepres jarinya di mesin pres karena agar dapat uang kompensasi dari perusahaan. Gitu. Dia sengaja nih waktu itu kalau nggak salah ya, itu satu jari itu dihargain sama perusahaan itu sekitar 125 atau 150 juta lah. Jadi banyak karyawan-karyawan konyol yang memang sengaja ngepres jarinya di mesin pres agar dapat uang asuransi. Wah, gitu. Gila juga karyawannya ya. Gila memang. Berarti kalau untuk perusahaannya udah semua udah, karena perusahaan besar ya kan, perusahaan besar banget, bahkan ada di global lah negaranya gitu kan ya. Iya, makanya saya heran kalau misalnya sampai nggak ada ya luar biasa gitu kan. Ada tercover kok semuanya, mulai dari BPJS ketenaga kerjaan, BPJS kesehatan, terus asuransi, gaji segala di cover sama perusahaan. Biasa ya. Berarti kalau anak-anak magang itu digaji juga? Anak magang itu kita waktu itu cuma dapat uang saku Bang Ale. Uang sakunya itu nggak besar, cuma 500.000 satu bulan. Oh, satu bulannya. Satu bulan 500.000, dan kita bisa dapat uang tambahan itu kalau kita dapat lembur. Kalau kita nggak dapat lembur, karena kalau dapat lembur kan hitungannya sama tuh sama karyawan kontrak. Jumlah bayaran per jamnya. Nah di situ barulah besar uang anak-anak magang. Tapi kalau kita nggak dapat lembur, kita cuma terima makan 2 kali sehari sama uang saku itu 500.000 satu bulan. Fungsinya buat apa dong kita nyari kerja magang gitu? Sebetulnya sebelum masuk ke jadi karyawan kontrak itu memang kita harus ngelewatin proses magang dulu Bang Ali. Oh, probation lah ya, kayak kalau di perusahaan lain itu percobaan dulu. Saya dan anak-anak yang lain di situ kan memang kebetulan kan referensi semua, orang dalam semua, jadi nggak punya basic sama sekali nih tentang divisi apa gitu. Dan saya berada divisi water pump itu ditentuin sama manajemen, bukan keputusan saya mau apply di water pump, enggak. Jadi di tempat-tempatin lah gitu. Seperti itu Bang Le. Nah itu setelah ini kan masa magang nih terakhir Bang Zen ini kan di sana. Itu dapat uang berhenti gitu atau gimana? Pesangon atau istilahnya? Tidak, hanya uang saku saya memang waktu itu turun sih, uang saku saya turun, dan saya COVID juga dipulangin itu saya nggak dapat apa-apa. Ya, karena masih magang itu tadi. Iya, nggak dapat apa-apa, dan mungkin yang dapat hanya karyawan tetap kali ya, karena karyawan kontrak juga nggak dapat apa-apa sih kalau yang kayak gitu. Kalau yang kasih saya seperti itu.
Tapi masih ada tuh ruangannya itu sekarang. Masih, dan Dan masih digang. setelah saya kan masih temenan sama si Dimas ya. Mm-mm. Dia cerita sampai detik ini hal-hal seperti itu untuk anak magang masih terjadi Bang Le. Dan duplex itu akhirnya baru ditutup 1 bulan yang lalu. Oh, 1 bulan yang lalu. 1 bulan yang lalu baru ditutup. Semua jadi anak magang dipindahin ke bangunan yang baru. Oke. Duplex itu nggak tahu sih rencana kedepannya mau di renovasi atau gimana, tapi dikosongin, nggak ada batch, udah nggak ada batch. Sekarang kan kalau nggak salah batch 20 atau 21 gitu. Oke. Jadi kosong. Nah, untuk airnya sendiri itu kenapa harus dipenuhin itu? Karena temen saya menyuruh gitu, karena colokannya cuma ada di C4, dan C4 itu memang tempatnya si David nih. Oh iya ya. Dalam tanda kutip tempatnya David. Nah itu berarti dia nggak pakai otomatis. Iya, enggak. Jadi memang karena bangunannya kan mungkin karena mungkin anaknya dikit kali ya, anak magang. Jadi nggak terlalu diperhatiin lah. Gitu, nggak terlalu diperhatiin lah. Kalau pakai otomatis kan udah Nggak perlu, iya. Sana sini lagi nyolokin tengah malam. Nggak perlu cetak-cetak, nggak perlu colok-colok lah. Jadi memang dipenuhin itu karena memang satu alasannya duplex itu angker, dan 2 colokannya hanya ada di tempatnya si David gitu, jadi takut gitu kali seperti itu. Oke. Wah, keren ya. Nah, mudah-mudahan ya si David ini diberikan ketenangan di sana ya. Amin, Bang, ya. amin. Biar sepertinya kan kalau udah kejadiannya kayak gitu kan memang dia agak nggak tenang lah dalam hidupnya. Sehingga dirasuki oleh jin yang menumpangi si mungkin ya arwah atau korinnya ini tadi gitu. Iya. Karena memang alasannya si David bunuh diri ini itu depresi, dan mungkin menurut anak-anak yang lain tuh cuma berasumsi ya Bang Ale. Dia kayak dendam lah gitu sama perusahaan ini gitu. Bukan niatnya sih memang nggak mau mengganggu anak-anak magang. Tujuannya lebih ke dendam sama perusahaan karena gagal berangkat ke Jepang itu. Gitu. Ya. Oke, Bang Zain. Keren ceritanya Bang. Terakhir Bang Zain mungkin ada yang mau disampaikan atau pesan dan kesannya buat penonton di rumah. Silakan. Mungkin sekian cerita dari saya Bang Ale. Semoga mungkin para viewers dari Jejak Backpacker bisa ambil hikmah atau pelajaran di balik cerita ini, sehingga kedepannya mungkin bisa lebih aware sama lingkungan sekitar dan lebih mungkin menghormati tradisi atau cerita yang sudah ada gitu. Karena kan kita mungkin juga hidup nggak sendiri gitu, kita hidup berdampingan ya kan. Jadi mungkin lebih respect satu sama lain aja sih mungkin dari saya gitu. Oke, terima kasih. Oke, Backpacker, itulah tadi obrolan misteri Jejak Backpacker bersama narasumber kita Zain. Jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Jejak Backpacker, subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video YouTube Jejak Backpacker. Dan buat teman-teman yang punya pengalaman menarik yang ingin menceritakan langsung di channel YouTube Jejak Backpacker, kirim cerita menarik kalian melalui nomor WhatsApp di 0858 47683 atau di 0852 1234 5683. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Zain, terima kasih. Terima kasih banyak Bang Ale. Wah, keren banget ini. Bang Zain mau nyanyi terakhir nih sebelum kita closing. Aduh, kita nyanyi apa? Kemarin saya udah duet. Udah duet ya? Iya, kali aja mau nyanyi Bang Zain. Bang Ale aja lah nyanyi. Saya cukup udah. Oh, saya juga udah lah. Sampai jumpa.